berkaitan dengan kemanfaatan kemaslahan ini harus diperjuangkan. Jadi PC-nya tinggi, Pak. PC-nya tinggi. Iya. Saya tahu Bapak di TikTok aja. Siapa? Saya bilang ada juga di Bekasi orang yang ngurusin sungai. Ada itu. Jadi Bapak Pak. ngapain sih ngurusin sungai? Nggak digaji, dicaci maki orang. Berhadapan dengan preman kemarin ya di Bekasi ya? Siapa? Terus? Jadi dasarnya keprihatinan, Pak. Prihatinnya kenapa? Dulu masyarakat petani utara kan udah keringan, Pak, selama 2 tahun tidak ada air. Jangankan untuk pertanian, sanitasi pun agak berat gitu. Kita berjuang bersama lah. Persoalan bukan hanya infrastruktur kali ya, Pak ya, tetapi juga sampah bagian dari persoalan yang ada di kali. Ini orang sini buang sampahnya ke sungai 1 truk. Iya, Pak. Itu setelah kita identifikasi, Pak, kita cari permasalahan, ternyata sumber-sumber sampahnya bukan hanya dari kabupaten, Pak. Dari kota? Dari kota dan dari DKI. Maksudnya apa nih? Maksudnya kok ini jualan apa gimana, Ki? Ini sindiran. Sindiran, Ki? Sindiran terhadap orang yang buang sampah di kali, terhadap pemerintah yang memang tidak peduli ya kondisi lingkungan di Bekasi dengan adanya cemaran industri, sampah, kali-kali rusak ya. Bersama DLH nih, gitu, Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Bekasi, Kabupaten Bekasi. Sindiran, dagang siapa yang laku, siapa yang beli dagang mah. Ini juga ditujukan buat Komisi 2 DPRD Kabupaten Bekasi juga yang pemerintahan kita berharap pemerintahan itu gerak betul. terkait lingkungan. Kita semua menyindir bagaimana kepada orang-orang yang memang membuang sampah secara sembarangan, orang-orang yang tidak merawat bumi, orang-orang yang tidak merawat membuang sampah sembarangan. Kita tahu bahwa sampah-sampah seperti ini seperti yang disebutkan tadi, ada mie, ada softtek, ada pampers, macam sebagainya, styrofoam, ya, sisa-sisa sampo, botol-botol macam-macam, ini sampah-sampah yang ada di kali. Kita berharap ke depan semua warga masyarakat Kabupaten Bekasi itu tidak membuang sampah ke kali. Neng, tuh lihat-lihat Neng, gratis Neng, lihat gratis. Bawa juga boleh, bawa boleh Neng. Bawa, boleh. Bawa. Jadi memang beliau memang luar biasa teman-teman ya, aktivis sekali tuh. Sampah-sampah yang udah lama ada di kali juga masih dibawa teman-teman ya, masih ada ya, masih ditampung gitu kan, sebagai bahan renungan buat masyarakat Kabupaten Bekasi agar lebih peka ya, peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar Kabupaten Bekasi. Ada perda persampahannya, denda. Oh, perdanya itu udah keluar ataupun belum Ki? Terkait peda Masih perda. Oh, masih rancangan. Ya, mudah-mudahan bulan ini atau pertengahan semester tahun ini selesai. Berarti nanti didorong ya, kita dorong terus ya. Ada itu ancaman pidananya macam-macam lengkap. Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Nah, hari ini kita sedang ada di depan Balai Rakyat DPRD Kabupaten Bekasi, tepatnya yang ada di komplek pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi ya. Jadi ini adalah pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi. Nah, ini kita lihat nih ya, sedang ada sosok penjaga kali yang memang mengadakan suatu aksi tematik ya teman-teman. Beliau di acara Bajar nih, Bajar Jumatan yang ada di Jalan Raya area Pemda ini sedang menjual tuh ya. Yang dijual bukan main ya, beda daripada yang lain teman-teman tuh. Yang dijual sampah ya. Ini semacam apa namanya, sampah-sampah plastik nih yang memang Ki Jaga kali ini mengangkat ya dari kali itu ya. Nah, ini kalinya apa namanya, sampah-sampahnya dibawa ke sini untuk kemudian dijual tuh. Ini apa, Ki? Jual apa, Ki? Oh, ini maksudnya apa nih? Maksudnya, kok ini jualan apa gimana, Ki? Ini sindiran. Sindiran, Ki? Sindiran terhadap orang yang buang sampah di kali, terhadap pemerintah yang memang tidak peduli ya kondisi lingkungan di Bekasi dengan adanya cemaran
industri, sampah, kali-kali rusak ya, terutama DLH nih, gitu. Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Bekasi, Kabupaten Bekasi. Intiran, dagang siapa yang laku, siapa yang beli dagang mah. Ini juga ditujukan buat Komisi 2 DPRD Kabupaten Bekasi juga yang pemerintahan, kita berharap pemerintahan itu gerak terkait lingkungan. Masa kalah sama Kementerian Lingkungan Hidup ya? Iya. Kementerian sudah turun kaitan isu cemaran udara. Nah, pemerintah daerah harus paling nggak harus turun gitu. Iya. Kaitan isu cemaran yang ada di kali. Iya. Buang sampah tuh di Bali Bebelan sering banget. Buang sampah. Ayo dilihat dilihat sini nggak apa-apa deh, dibaca aja dibaca. Baca, nggak apa-apa dibaca gratis. Gratis, nggak pakai beli, gratis. Jadi seperti itulah teman-teman ya, aksi tematik yang sedang dilakukan oleh Ki Jaga Kali. Beliau berpesan ya agar hal ini menyadarkan ya masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi untuk tidak lagi buang sampah, terutama di bantaran kali. Dan juga sekaligus sedikit memberikan shock terapi ataupun sarkasme ya terhadap Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Kabupaten Bekasi beserta Komisi 2 DPRD Kabupaten Bekasi yang memang membidangi terkait lingkungan hidup juga teman-teman. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita pantau terus ya dari aksi tematik yang dilakukan oleh Ki Jaga Kali itu. Di sini juga terdapat beberapa tulisan ya. Jual sampah dari kali itu, sampo, mie instan, sarden ya, air mineral, pampers, deterjen tuh ya. Terus di sini juga tertulis jaga kali, rawat bumi, selamatkan bumi, kurangi sampah plastik, buang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah ke kali tuh ya. Inilah aksi yang sedang dilakukan oleh Ki Jaga Kali. Nah, di sini juga terdapat beberapa tanaman-tanaman dengan medium tanamnya itu dari bekas botol plastik ya. Jadi ya sebetulnya apabila dimanfaatkan dengan baik tuh, seperti botol plastik yang ada di depan situ aja, bisa teman-teman lihat ya, itu bisa dimanfaatkan teman-teman ya, bisa dimanfaatkan menjadi media tanam gitu kan. Ini pasti akan mereduksi sampah-sampah yang memang biasanya sama-sama botol plastik begini juga salah satu komponen sampah rumah tangga yang sering gitu kan ada di sepanjang bantaran kali di Kabupaten Bekasi. Seperti itu teman-teman ya. Nanti kita lanjut terus karena ini juga pegawai-pegawai Pemda memang masih di jam istirahat namun belum keluar teman-teman ya. Belum banyak yang keluar untuk melintasi Bajar ini. Nanti kalau misalkan sekiranya kondisinya udah ramai, kita lanjutkan kembali teman-teman. Jangan lupa bantu like, comment, share, serta subscribe dan nyalakan loncengnya juga di channel YouTube Lensa Bangsa. Pemerintah pasti memberikan pemahaman ya. Kita semua menyindir bagaimana kepada orang-orang yang memang membuang sampah secara sembarangan, orang-orang yang tidak merawat bumi, orang-orang yang tidak menjaga membuang sampah sembarangan. Kita tahu bahwa sampah-sampah seperti ini seperti yang disebutkan tadi, ada mie, ada softtek, ada pampers, macam sebagainya, stropom ya, sisa-sisa sampo, botol-botol macam-macam, ini sampah-sampah yang ada di kali. Kita berharap ke depan semua warga masyarakat Kabupaten Bekasi itu tidak membuang sampah ke kali ataupun ke pinggir kali, minta pelayanan pada LH bidang kebersihan. Adapun pohon-pohon ini adalah hasil resiko kita nih dari tim kita yang memang media lewat tanam lewat botol gitu, melalui media air ya yang ditanam di botol. Kita berharap pemerintah tanggap gitu, jangan kalah sama Kementerian LHK Lingkungan Hidup. Isu cemaran udara Kementerian satset. Kita tinggal dikasih tahu aja itu pembakaran aluminium yang ada di Indonesia tidak kalah saudaraku, cemarannya tidak kalah.
Ya diem aja, mana nggak ada izinnya, nggak ada apa, tinggal dikali pada diam. Jadi Aki ini lagi nyindir nih, nyindir, ayo gerak semua, ayo. Ya Aki juga nggak bisa apa-apa tanpa ada yang punya kewenangan mah. Perintah lah, mulai dari pemerintahan pusat, juga ya, kita lihat ke Bekasi ini 2 kali turun. Makanya tinggal provinsi sama kabupaten, ngebut dong, berani dong, nggak ada alasan. Ada alasan, jadi kewenangannya betul dipakai, kewenangannya jangan cukup nyolek-nyolek, kewenangan dipakai, jadi masyarakat puas, alam terjaga. Oke, kita udah ini, kita capek. Kali kita di Lemah Abang parah, ya, sampai Serang. Tadi juga airnya sampai masih merah. Ayo Bu, silakan. Ya, edukasi aja Bu, beli sampah mah. Jadi kalau jenis-jenis sampah yang ada di depan ini jelas sih Ki ya, jenis-jenis sampah yang tidak terurai Ki ya. Ya, sampah ini sampah yang sisa ya, sisa dari mereka pengelola limbah mungkin yang langsung dibuang ke kali gitu. Atau masyarakat atau pengelolaan setiap pengelolaannya. Jadi tata kelola sampah ini memang harus komprehensif menyeluruh, nggak boleh. Ini dampaknya begini. Jadi ini salah satu ya. Ini adalah contoh kecil yang kita bawa ke sini. Iya. Contoh kecil yang kita bawa ke sini. Lalu kalau misalkan yang dimaksud Aki terkait unit pengelolaan sampah itu harus tersistematis, itu mekanismenya kurang lebih seperti apa Ki yang Aki harapkan akan dieksekusi oleh Dinas Lingkungan Hidup? Jadi ya tadi mengenai komprehensif itu harus menyeluruh dari hulu sampai hilir, dari kita manusianya orang Bekasi, warga orang Bekasi sampai ke tahap akhir yaitu TPA atau bila perlu nggak usah TPA, jadi ada instalator pengelola yang kayak TPS 3R gitu kan. Itu lebih lebih enak yang tuh lihat-lihat nih, gratis nih, lihat gratis. Bawa juga boleh, bawa boleh deh, bawa boleh, bawa. Lihat gratis, mau bawa juga boleh. Dah, kali mau bawa dah dagangan saya silakan dah. Oke. Mulai gerak. Ayo dilihat. Dilihat tuh, kita dapat kiriman tuh dari saudara kita. Nah ini ya teman-teman Dilihat edukasi nih, yang sedang ada dilakukan oleh sampah ya, contoh-contoh kecil. Dijaga Kali ya. Sampah Jadi yang memang beliau di kali memang dan- luar biasa teman-teman ya, aktivis sekali tuh. Sampah-sampah yang udah lama ada di kali juga Ini salah satu masih contoh ya. dibawa teman-teman ya, masih ada ya, masih ditampung gitu kan sebagai bahan renungan buat masyarakat Kabupaten Bekasi agar lebih peka ya, peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar Kabupaten Bekasi. Ada softtek, ada pampers, ada bungkus-bungkus ya, bungkus instan, motor, pokoknya ya yang seperti aktivitas rumah tangga yang digunakan di rumah tangga. Ini kalau biasa bagian besarnya itu pasti jatuh ke kali dengan pengelola sampah yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada akhirnya kali lah yang menjadi beban, menanggung beban daya dukung dari sebuah proses kehidupan manusia. Ki boleh nanya lagi nggak Ki? Boleh. Aki kan kita sebagaimana diketahui bersama ya, bahwasanya Bekasi itu kan salah satu sentra industri dan kita tahu lah gitu, tanpa harus menyebutkan merek ataupun perusahaan gitu kan, sampah-sampah yang ada di depan juga sebagian pabriknya memang memproduksi itu kan di Bekasi Ki ya. Nah, Aki punya saran nggak? Apakah pemerintah gitu kan harus bisa membuat regulasi agar perusahaan-perusahaan nih terutama yang memproduksi produk rumah tangga gitu kan untuk agar ke depan bisa mengurangi gitu kan dalam kemasannya itu tidak lagi menggunakan plastik gitu Ki. Kira-kira gimana Ki? Sebenarnya sudah ada regulasinya, sudah ada. Oh, sudah ada Ki. Sudah ada, dan peran dan tanggung jawabnya sudah terbagi ya. Iya. Mungkin lagi-lagi tingkat pengawasannya dan tingkat kemauan kesadarannya itu yang perlu ditumbuhkan. Kalau Oh, gitu, regulasi Ki. sudah ada. Iya, Ki. Misalnya tadi produk kemasan Iya. apapun gitu dari plastik itu mestinya yang punya produk itu harus bertanggung jawab. Betul. Harus tanggung jawab sampai ke titik pemusnah. Iya. Ada lah, tinggal Aki sih hanya menekankan bagaimana ini kesadaran dari kesadaran individu menjadi kesadaran kelompok dan pada akhirnya menjadi kesadaran
bersama gitu. Iya. Agar lingkungan yang ada di Bekasi, terutama ya kali-kali di Bekasi itu terjaga rapi. Maunya Oke. cuma begitu, tapi lestari. Oke, saya boleh sedikit menambahkan pertanyaan lagi Ki ya? Boleh. Jadi kalau Aki kan harapannya begitu. Berarti kan namanya perusahaan juga kan punya yang dinamakan dengan corporate social responsibility atau CSR Ki ya. Nah, Aki juga berharap tidak apabila CSR pabrik-pabrik terutama yang memproduksi limbah sampah plastik rumah tangga itu agar ke depan CSR-nya tersebut diarahkan untuk misalkan tadi pembelian alat-alat semacam insinerator yang Aki tadi juga sering sebutkan gitu. Kira-kira menurut Aki gimana tuh kalau misalkan pabrik tersebut memberikan semacam alat itu untuk mengurai sampahnya sendiri Ki gitu. Ya, lagi-lagi di Bekasi kan kalau kaitan dengan CSR, pengelolaannya berdasarkan instruksi Bupati sudah ke Bapenda ya. Iya. Sudah ke Bapenda, artinya ke pemerintah daerah. Nanti Iya. pemerintah daerah melihat situasi lingkungan, Iya. situasi kondisi di masyarakat kita, Iya. mengaplikasikan dari sebuah anggaran CSR yang memang Iya. diambil atau diterima dari dunia industri yang ada di Bekasi, tinggal lihat efektivitasnya gitu. Iya. Efektivitas dan tingkat kemampuan orang yang menerima atau badan hukum yang menerima dari sebuah alokasi CSR. Ini kan Iya. kalian juga masih berdasarkan kepentingan dan acak-acakan lah udahlah. Jadi Oh, artinya kalau menurut pandangan Aki secara kehendak politik atau political will dari orang-orang yang memang seharusnya bertanggung jawab untuk mengelola CSR tersebut masih kurang ya Ki ya? ya sebenarnya kan Kurang efektif tidak ya? ada keharusan CSR itu dikelola oleh Bapenda. Oh, nggak ada ya? Itu kan sifat dasar hukumnya hanya instruksi Bupati. Oh, gitu, Ki? Nggak ada itu tanggung jawab sosial itu masyarakat pemerintah perusahaan itu kan tanggung jawab sosial perusahaan. Gitu. Ke masyarakat Ki ya? Masyarakat langsung mestinya Iya, begitu. iya. Nah, tinggal nanti pemerintah mengontrol. Iya. Apakah suatu perusahaan atau industri itu melakukan kewajibannya secara sosial gitu. Oh, Aja. berarti menurut pandangan Aki, pemerintah dalam hal ini harusnya berposisi sebagai pengawasan, bukan pelaksana gitu Ki ya? Iya dong, karena Iya. itu kewajiban mereka. Artinya kalau dia mengambil peran itu Iya, kan jadi dilematis. Gitu. iya, Misalnya perusahaan A iya, kebutuhan sosialnya ini, tetapi ketika itu diambil iya. atau didelegasikan ke pemerintah atau Iya, ke Bapenda dalam hal ini. dalam hal ini, nah, nantinya ada double kepentingan. Oh. Kepentingan. Nah, artinya tidak ada kesesuaian keinginan dari perusahaan atau biasanya karena perusahaan juga nggak mau pusing ya. Iya. Karena yang penting diserahkan saja sama pemerintah, terserah pemerintah. Nah, ini kan nggak efektif. Artinya ya mending kalau memang ada kesesuaian dengan kondisi-kondisi yang ada ya, kaitan lingkungan, misalnya kaitan kemiskinan, kaitan kesehatan, dan semua aspek ya, terutama kebutuhan hidup, kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar Iya. orang hidup atau hak dasar hidup seseorang, Iya. atau hidup makhluk hidup. Gitu. Iya. Jadi menurut Aki efektifnya dikelola oleh masyarakat untuk juga agar meminimalisir ya. Kita bahasanya meminimalisir gitu kan adanya bergening gitu kan, istilah adanya kepentingan-kepentingan yang memang terkadang juga berbenturan sendiri dengan kepentingan masyarakat ya. Apalagi Ya. soal lingkungan kan gitu. Ya, kalau saya sih begini aja, terserah dia mau melakukan apa. Gitu. Iya. Cara bagaimana yang penting kita sayang lingkungan. Siap, Ki. Sayang kali sayang gitu, awasin itu, kali awasin gitu. Iya. LH-nya bergerak. Pertama kali itu cemaran itu bertahun-tahun itu puluhan tahun tuh kali Cilemabang. Iya. Puluhan tahun. Lah kita dijajalin minum air limbah kayak begitu. Oke. Limbah kayak gitu. Terserah mau bagaimana, yang penting aspek lingkungan karena lingkungannya paling dominan gitu. Betul. Ada persampahannya, denda. Oh, perdanya itu udah keluar ataupun belum Ki? Ketika Saya peda. masih perda. Oh, masih rancangan. Ya, mudah-mudahan bulan ini atau pertengahan semester tahun ini selesai. Berarti nanti didorong ya, kita dorong terus ya. Ada itu ancaman pidananya macam-macam lengkap. Berarti nanti ibaratnya Aki juga harus dilibatkan dalam rapat dengar pendapatnya ya kalau urusan itu. Oh, nggak usah. Nggak usah. Bisa yang lain aja, yang penting mah Yang penting perdanya jadi Ki ya. jadi terus pengawasan perdanya ya, aplikasi perdanya itu penting. Tapi kalau misalkan terkait denda efektif berarti Ki. Harus denda, dan kalau emang mengarahnya ke pidana ya harus dipidana. Itulah konsekuensi dari sebuah hukum, Iya. regulasi. Gitu. Berarti kalau misalkan pengawasan itu lebih baik pakai CCTV yang bisa 24 jam atau
menunjukkan tingkat lokal, misalkan warga-warga sekitar atau gimana bagusnya gitu? Banyak lah metode ya sesuai kondisi kalau pengawasan. Yang terpenting tadi bagaimana kita menumbuhkan kesadaran individu sehingga menjadi kesadaran kelompok. Betul. Dan masyarakat-masyarakat yang melihat masyarakat lainnya yang buang sampah di kali juga harus berani melapor Ki ya kalau udah ada perda tersebut itu ya. namanya tadi kesadaran individu menjadi kesadaran kelompok sehingga mempersempit ruang gerak orang-orang yang nakal yang membuang sampah ke kali. Gitu Ki ya. Itu. Ini kan yakin ini kan harus dimulai dari diri kita. Betul. Jadi itu harus berasal dari diri sendiri Ki ya. Gitu. Aki cuma bisa mensosialisasikan ya ini itu ya iya. Sebisanya tuh kan kita pungutin dari kali. Iya, betul, Ki, ya. Udah ya. Iya, oke, siap, ya. Ya. Siap Ki, terima kasih banyak ya atas wawancaranya ya. Ya, ya, ya. Oke, siap. Terima kasih, Ki. Sama-sama.